Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 210730666. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem brake. Komponen-komponen sistem brake bisa dilihat pada gambar berikut. Prinsip rem. Prinsip dasar rem sistem rem merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Tipe-tipe rem. Rem yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung pada penggunaannya. Satu, rem kaki atau foot brake dioperasikannya menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Dua, rem parking brake untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir. Ketiga, rem tambahan atau auxiliary brake untuk membantu rem kaki, umumnya digunakan pada kendaraan besar dan berat. Rem kaki dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrolis dan pneumatis. Hidrolis konstruksinya lebih sederhana tapi lebih responsif. Pneumatis konstruksinya rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan dua udara bertekanan. Prinsip dasar kerja rem. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Tekanan dibangkitkan oleh master silinder dan diteruskan ke pipa-pipa saluran dan ke silinder roda. Pada kerja pedal rem didasarkan pada prinsip tuas yang merubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar. F2 sebandingan F1 dikali A per P yang pada gambar berikut. Tipe dan konstruksi master silinder. Ada dua tipe master silinder, yaitu tunggal, ganda. Kerja saat pada rem tidak injak, piston terletak di antara center port dan compensating port sehingga terdapat dua saluran antara silinder dan reservoir tank. Saat pada rem diinjak, piston bergerak ke kanan dan piston dapat menutup compensating port sehingga menyebabkan tekanan hidrolis di dalam silinder bertambah dan tekanan ini diteruskan ke wheel silinder. Wheel silinder ada dua macam wheel silinder, dengan satu piston untuk mendorong brake shoe dengan dua piston untuk mendorong brake shoe. Satu, rem atau kanvas rem. Kanvas rem bahan campuran fiber metalik, plate plastik, dan lain-lain. Cara pemasangan pada sepatu rem dengan cara digiling atau dilem. Rem tromol atau backing brake wheel cylinder brake shoe landing and brake drum. Ketika brake landing bergesekan dengan brake drum, panas yang terbuka mencapai 200-300 derajat. Tipe-tipe rem tromol, leading and trailing. Satu, wheel cylinder dengan dua piston yang mendorong brake shoe bagian atas untuk menekan tromol. Catatan, pada bagian leading shoe lebih cepat habis dibanding dengan trailing shoe. Tipe-tipe rem tromol to leading. Tipe ini mempunyai dua silinder yang masing-masing memiliki satu piston. Keuntungan, pada saat kendaraan bergerak melaju, kedua sepatu rem menjadi leading sehingga rem menjadi lebih pakem. Tipe dual to leading. Tipe ini mempunyai dua wheel silinder yang masing-masing memiliki dua piston. Efek pengiriman yang jadi sangat baik pada saat kendaraan maju maupun mundur. Yang selanjutnya yaitu uni servo. Tipe ini mempunyai satu wheel silinder dengan satu piston dan pada adjusting silinder dapat bergerak bebas. Keuntungan, saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi leading. Kerugian, saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi trailing. Duo servo. Tipe ini merupakan penyebutan dari tipe unit servo. Jadi rem jenis ini menggunakan satu wheel silinder dengan dua piston dan adjusting silinder yang dapat bergerak bebas. Sehingga pada saat kendaraan bergerak maju atau mundur, kedua sepatu rem berfungsi sebagai leading shoe. Anchor pin. Tipe ini mempunyai satu wheel silinder dengan dua piston. Brake shoe bagian bawah diikat menggunakan pin. Jika dilakukan pengiriman dalam kondisi seperti gambar atau arah panah, maka primary shoe akan bekerja sebagai leading shoe dan secondary shoe akan bekerja sebagai trailing. Adalah sepatu rem. Jika terlalu besar akan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Jika terlalu kecil, rem akan macet. Jika tidak sama, akan menyebabkan kendaraan tertarik ke satu arah. Penyetel kalah katup rem otomatis. Cara kerja, saat rem parkir bekerja maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel akan berputar searah jarum jam mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, memutarkan adjusting screw. Pada saat telah menggapai harga standar celah katup rem dengan tromol kurang lebih 0,5 mm, maka adjusting lever hanya bergerak sedikit. Tidak dapat mengait gigi adjusting screw sehingga celah katup rem tetap. Rem cakram atau disc brake. Rem cakram atau disc brake terdiri dari satu cakram, dua disc brake, tiga kaliper. Daya pengiriman yang dihasilkan karena gesekan antara disc pada dan disc rotor. Seperti gambar bagian kanan yang saya
tampilkan. Keuntungan, radiasi panas lebih baik, bila terkena air lebih cepat kering, konstruksi lebih sederhana, mudah dalam perawatan. Kerugian, safe engine kecil, membutuhkan tekanan hidrolis yang besar. Tipe-tipe rem tekram atau display, pitch type atau double piston. Pada tipe ini, daya pengiriman didapat bila pada ditekan piston secara hidrolis dari kedua sisi disk. Pada tipe ini, selanjutnya itu floating caliper type. Pada tipe ini hanya terdapat satu piston. Tekanan hidrolis dari master silinder mendorong piston A dan selanjutnya menekan disk. Pada saat yang sama, tekanan hidrolis menekan sisi pad B menyebabkan kaliper bergerak ke kanan dan menjepit cakram, terjadilah pengiriman. Selanjutnya, penyetelan otomatis adalah normal. Bila rem dioperasikan, maka piston sel membentuk elastis seperti gambar. Bila pedal rem dilepas, piston sel akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Biasanya deformasi sel sama dengan celah pada kit terhadap rotor. Disc brake pad. Bahan campuran material fiber dan serbuk besi yang disebut semi-metallic disc pad. Celah pada disc brake dimasukkan untuk menunjukkan batas ketebalan pada kit yang diizinkan. Anti-squeal shim berfungsi untuk menjaga bunyi menderit pada saat pengiriman. Rotor disc. Bahan besi tuang ada 3 macam rotor disc. Itu solid disc type, ventilate disc type, lubang pada bagian tengahnya berfungsi sebagai pendinginan agar tidak terjadi fading. Yang selanjutnya itu solid disc type with drum, juga berfungsi sebagai tromol untuk rem parkir. Parking brake atau rem parkir terbagi menjadi 2 tipe, satu tipe roda belakang, 2 tipe center pada output transmisi. Cara kerja dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui parking brake, kabel intermediate level, pull rod, equalizer, parking brake, kabel kiri dan kanan. Tipe-tipe tuas rem parkir, satu lever type, biasanya digunakan pada kendaraan penumpang dan kendaraan komersial. Yang selanjutnya itu stick type, biasanya digunakan kendaraan komersial. Pedal type biasanya digunakan pada kendaraan penumpang dan kendaraan mewah. Cara menggunakannya bebas menggunakan pedal. Tipe-tipe rem parkir satu steering. Tipe ini digabungkan dengan rem kaki. Hubungannya dilakukan secara mekanik dengan sepatu rem atau pedal rem. Kendaraan dengan tromol. Pada tipe rem parkir ini, sepatu rem akan mengembang oleh brake lever dan shift strut. Selanjutnya steering. Steering mekanisme rem parkir disebutkan dalam kaliper. Gerakan tuas menyebabkan lever shaft berputar dan mengakibatkan spindle menggerakkan piston untuk mendorong pad menjepit disk. Selanjutnya itu default. Rem parkir tipe default digunakan pada mobil yang menggunakan rem belakang model cakram. Pada tipe ini kerjanya sama dengan tipe rem parkir tromol. Center brake. Tipe ini banyak digunakan pada kendaraan komersial atau niaga. Tipe ini adalah salah satu tipe rem parkir tipe tromol yang dipasangkan di antara transmisi dan propel shaft. Brake booster. Fungsinya untuk melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengiriman menjadi lebih besar. Prinsip kerja booster rem. Bila vakum bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas. Bila tekanan atmosfer masuk ke ruang A, maka piston bergerak ke kiri menekan pegas. Karena adanya perbedaan tekanan, menyebabkan batang piston menekan piston master silinder. Cara kerja ketika pedal belum ditekan. Air valve tertarik ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan control valve sehingga tertutup dan udara luar tidak bisa masuk ke variable pressure chamber. Vacuum valve terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variable pressure chamber. Piston terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Operasi rod mendorong air valve control valve menyebabkan vacuum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan udara luar masuk ke variable pressure chamber. Perbedaan tekanan antara variable dan constant pressure chamber menyebabkan piston bergerak ke kiri. Katup penyeimbang. Kendaraan yang mesin terletak di depan, bagian depannya lebih erat dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bila kendaraan direm akan menyebabkan beban dan depan bertambah sama pada keempat rodanya, maka roda belakang yang memiliki beban lebih kecil cenderung akan mengunci lebih dulu sehingga menyebabkan ngepot. Sekian presentasi saya tentang brake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.